Pernahkah kamu membayangkan dunia tanpa petunjuk, saat manusia lupa siapa dirinya, dan hidup dalam gelap yang pekat? Di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup? Di mana api disembah seperti Tuhan, dan kebenaran hanya dimiliki oleh pedang? Beginilah dunia, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia yang terluka, dunia yang tersesat, tapi Allah telah menyiapkan sang cahaya, dari lembah tandus bernama Makkah. Pada abad ke-6 Masehi, dunia berada dalam puncak kehancuran moral dan spiritual. Dua kekuatan besar dunia saat itu, Romawi dan Persia, saling memperebutkan wilayah, kehormatan, dan kekuasaan. Bangsa Romawi menindas dengan kediktatoran, sementara agama hanya jadi alat politik. Di sisi lain, bangsa Persia menyembah api. Mereka percaya api adalah simbol kehidupan abadi. Tapi dua-duanya sama, haus kekuasaan, lupa kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Quran Surah Ar-Rum, ayat 2 dan 3. Ayat ini menyinggung peperangan besar antara dua adidaya, yang menjadi latar zaman sebelum datangnya Islam. Sementara itu, di selatan, ada sebuah tanah gersang. Tak punya kerajaan besar, tak punya ilmu tinggi, tapi di sanalah, titik balik sejarah akan dimulai. Masyarakat Arab saat itu hidup dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan spiritual. Mereka menyembah 360 berhala di sekitar Ka'bah, menjadikan wanita sebagai barang warisan, membunuh bayi perempuan karena malu. Allah mengabadikan perilaku itu dalam Al-Quran. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitam padamlah wajahnya. Quran Surah An-Nahl, ayat 58 dan 59. Mereka kehilangan akal dan adab. Mereka butuh cahaya. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di tengah kehancuran itu, ada harapan. Ribuan tahun sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Ismail telah berdoa di Makkah. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 129. Bahkan para rahib Yahudi dan pendeta Nasrani telah menanti-nanti datangnya Nabi terakhir. Mereka membaca tanda-tanda itu di Taurat dan Injil. Sebagian di antara mereka bahkan berkata, telah dekat masa munculnya seorang Nabi dari Arab. Kami akan mengikutinya jika bertemu. Keadaan Jazirah Arab sebelum Islam datang. 1. Letak geografis Jazirah Arab. Wilayah luas yang didominasi padang pasir. Terletak strategis di antara tiga peradaban besar yaitu Romawi, Persia, dan Habasyah. Tidak memiliki kerajaan besar bersatu, hanya suku-suku independen. 2. Keadaan politik. Bangsa Arab terdiri atas suku-suku atau kabilah yang mementingkan kehormatan dan kesukuan. Tidak ada pemerintahan pusat, suku Quraisy di Mekah adalah yang paling berpengaruh. Perang antar kabilah biasa terjadi karena persoalan sepele, misal, Perang Fijar. 3. Keadaan agama. Mayoritas masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Ka'bah dipenuhi ratusan berhala, tercatat ada 360. Sebagian kecil adalah Hanif yaitu pengikut agama Nabi Ibrahim yang masih lurus, seperti Warakah bin Naufal. Yahudi, tersebar di Madinah yakni Bani Quraizah dan Bani Nadir. Nasrani, di Yaman, Najran. Majusi, penyembah api, dipengaruhi Persia. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Yusuf, ayat 106, dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya. 4. Keadaan sosial dan ekonomi. Sosial, budaya kesukuan sangat kuat, kedudukan perempuan rendah, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Surah At-Ta'wir, ayat 8 dan 9, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Ekonomi, Mekah menjadi pusat perdagangan dan peribadatan. Quraisy terkenal dengan dua perjalanan dagangnya yaitu musim dingin dan musim panas. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Quraisy, ayat 1 dan 2,
untuk kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. 5. Kondisi intelektual dan moral. Puisi dan syair menjadi tolok ukur kebijaksanaan dan kebanggaan. Tapi pada saat yang sama, mabuk, zina, perjudian, dan riba merajalela. Tidak ada sistem hukum yang adil, kekuasaan milik yang kuat. 6. Hikmah penting. Mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah bangsa Arab? Mereka memiliki bahasa yang fasih dan kuat. Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Meski rusak secara moral, mereka belum terikat sistem filsafat atau agama kuat seperti Romawi dan Persia. Dengan kondisi penuh kekosongan moral, Islam datang sebagai cahaya yang sangat kontras dan revolusioner.